Saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Guys, persidangan Ferdy Sambo dan tersangka lainnya terkasus kasus kematian Brigadir J tak lama lagi segera digelar. Hal ini ditandai dengan diserahkannya sekitar 6 tumpuk bandel yang diduga berkas perkara Sambo CS yang tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seluruh berkas itu terpantau diserahkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kejari Jakarta Selatan ke pengadilan yang bakal menyidangkan perkara ini. Tim perwakilan dari Kejari Jakarta Selatan hadir membawa 6 tumpuk berkas tersebut dengan menggunakan mobil dinas berplat merah yang tiba sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia Barat pada Senin 10 Oktober lalu. Terlihat berkas tersebut langsung dimasukkan ke dalam ruang pelayanan terpadu satu pintu PTSP PN Jakarta Selatan secara bergantian menggunakan troli. Dalam perkara pembunuhan Brigadir J, Sambo dijerat sebagai tersangka bersama istrinya, Putri Chandrawati, Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara untuk tindak pidana obstruction of justice, Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima berkas Sambo bersama 6 orang tersangka lainnya, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baukuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan nantinya terdapat setidaknya 4 saksi kunci yang bisa menguak kebenaran kasus ini di persidangan. Adapun 4 saksi kunci tersebut antara lain adalah tersangka Baradae yang sempat disebut terlibat aksi konfrontasi dengan Brigadir J. Saksi kedua adalah Bribka Riki Rizal. Kesaksian Baradae sebelumnya akan diperkuat oleh Bribka Riki Rizal. Pengacara Riki, Erman Omar, menyatakan kliennya mengakui ada perintah dari Sambo untuk menghabisi Brigadir J. Saksi ketiga adalah Brigjen Hendra Kurniawan yang berperan dalam penghilangan alat bukti berupa rekaman kamera keamanan atau CCTV di rumah dinas Ferdy Sambo. Hendra mengakui mendapatkan perintah untuk mencopot kamera keamanan tersebut dari Sambo sendiri. Saksi keempat adalah AKBP Arif Rahman Arifin. AKBP Arif merupakan salah satu anak buah Hendra Kurniawan bertugas untuk mengecek rekaman tersebut. Dalam keterangannya, Arif mengaku ditemani Hendra saat melakukan hasil pengecekan rekaman kepada Sambo. Lalu kapan sidang Sambo CS akan digelar? Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara SIPP, sidang kasus kematian Brigadir J dan obstruction of justice dengan terdakwa Ferdy Sambo bakal digelar pada Senin 17 Oktober 2022. Sidang dijadwalkan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Adapun penuntutan umum dalam sidang perdana ini adalah Doni M. Sani. Selain Ferdy Sambo, 3 orang tersangka kasus kematian Brigadir J lainnya juga disidangkan di hari yang sama, yakni istri Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Riki Rizal. Sementara sidang untuk Baradae digelar sehari setelahnya. Lalu sidang untuk tersangka obstruction of justice dilaksanakan sehari setelah sidang Baradae. PN Jaksel sudah menetapkan 3 tim majelis hakim untuk memimpin sidang kematian Brigadir J dan obstruction of justice kasus Brigadir J. Tim majelis hukum yang diketuai Wahyu Iman dan beranggotakan Morgan Simanjuntak dan Alimir Ribut Sujono bakal memimpin sidang kasus kematian Brigadir J sekaligus obstruction of justice dengan terdakwa Ferdy Sambo. Kemudian ketiganya juga akan memimpin sidang kasus kematian Brigadir J lainnya, yakni Putri Chandrawati, Baradae, Kuat Ma'ruf, dan Bribka RR. Sementara untuk sidang perkara obstruction of justice dengan terdakwa Arif Rahman, Agus Nurpatria, dan Hendra Kurniawan akan dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Ahmad Suhel dengan anggota Jumianto dan Hendra Yuristiawan. Selanjutnya, tim majelis hakim yang diketuai oleh Afrizal Hadi dengan anggota Ari Muladi dan M. Ramdes bakal memimpin sidang perkara obstruction of justice dengan terdakwa Cuk Putranto, Irfan Widianto, dan Baikuni. Kabar baiknya, sidang ini akan digelar terbuka untuk masyarakat umum. Ketua PN Jaksel, Saud Maruli Tua Pasar Ibu menyatakan pihaknya akan menyiapkan monitor di sepanjang Selasar agar masyarakat bisa menonton. Selain terbuka, sidang kasus tersebut rencananya digelar secara offline. Artinya seluruh tersangka akan dihadirkan di PN Jaksel saat menjalani sidang masing-masing.
Dari segi keamanan, Polres Jakarta Selatan akan menyiagakan sekurangnya 170 personel untuk melakukan pengamanan selama persidangan berlangsung. Sementara dari pihak Kejaksaan Negeri Kejari, Jaksel, 30 jaksa penuntut umum JPU akan dikerahkan untuk sidang Ferdy Sambo CS. Kejari Jaksel Syarif Sulaiman Nahdi memastikan bahwa para JPU yang ditugaskan akan bekerja dengan baik. Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah Komisi Kejaksaan yang ingin mengawasi kinerja jaksa. Dari kasus mantan Jenderal Polisi Sambo di PN Jakarta Selatan, di Malang ada pemandangan tak biasa kala personel Polresta Malang Kota melakukan sujud bersama untuk memohon ampun dan maaf atas tragedi di Stadion Kanjuruhan pada 1 Oktober. Momen sujud bersama itu diunggah dalam akun Twitter @Polresta Kota pada 10 Oktober lalu. Saat dikonfirmasi, Kashumas Polresta Malang Kota Ibda Eko Novianto membenarkan soal aksi sujud bersama oleh para personel. Eko menyebutkan sujud bersama itu dilakukan dalam apel yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto. Di hari yang sama, Polres Malang lewat akun TikTok @Polres_Malang, Kapolres Malang AKBP Ferly Hidayat resmi mundur dari jabatannya menyusul pencopotan dirinya oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai buntut tragedi Kanjuruhan. Selanjutnya, Ferly Hidayat akan digantikan oleh AKBP Putu Kholis. Masih terkait hukum dan kepolisian, dari kabar terbaru kasus KDRT yang dialami Lesti, belakangan beredar rekaman CCTV di rumah Lesti yang diduga merupakan rekaman sesaat setelah Rizky Bilar dan Lesti ribut besar dan terjadi KDRT. Pada rekaman tersebut, Lesti tampak keluar dari kamar sambil menggendong baby Leslar Al-Fatih. Lesti kemudian menyerahkan anaknya ke ART dan kembali masuk ke dalam kamar. Setelah itu, pada rekaman CCTV tersebut langsung menunjukkan Lesti berjalan dari halaman rumah menuju mobil yang diparkirnya di luar. Pakar telematika Abimayu mengatakan kalau ada video yang sengaja dipotong pada bagian Lesti keluar kamar dan turun tangga menuju halaman rumah. Durasi pemotongannya pun disebut hingga 43 menit. Abimayu juga menilai video rekaman CCTV itu sengaja di-zoom agar bagian date and time tak terlihat. Meski begitu, belum diketahui secara pasti dari mana sumber rekaman CCTV itu. Namun rekaman itu menurutnya sama persis dengan keterangannya yang disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Ade Ervil Badurung. Sebelumnya, pengacara Rizky Bilar mengatakan pasca bertengkar, Lesti masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dah guys, sepertinya kita tak akan kehabisan menyaksikan drama sejumlah figur di negeri ini. Setelah sidang Sambo CS digelar, mungkinkah sidang Rizky Bilar juga akan digelar? BTW, Bjorka kira-kira kapan ya ditangkap lalu disidangkan?